Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita. Apa judul yang baru sekarang? Baru ya? Susunan berjamaah. Baik ya. Berkaitan masih berjamaah ya, susunan berjamaah. Silakan dibaca. 1. Berdiri dari duduk ketika selesai qomat sudah dikumandangkan. Sebagian berpendapat berdiri itu ketika qomat sudah sampai pada kalimat qodaqo qomati sholat, kecuali kalau seandainya dikhawatirkan akan tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka berdiri sebelum itu lebih baik. Sunnah-sunnah berjamaah atau apa? Judulnya apa? Sunnah-sunnah berjamaah. Sunnah-sunnah berjamaah. Baik. Pertama, kalau kita ingin mengadakan sholat berjamaah, maka kita para jamaah bangkit atau bangun dari tempat duduk itu adalah dimulai dari selesai iqamat. Ini pendapat pertama. Jadi selesai sampai habis iqamatnya baru berdiri. Pendapat yang kedua adalah pada saat sang muadzin sampai pada saat qad qamatis shalah, kita para jamaah ini berdiri. Jadi pada saat sang muadzin mengumandangkan qad qamatis shalah, kita berdiri. Kemudian pendapat yang ketiga, kalau seandainya dikhawatirkan kita melakukan cara yang pertama, yakni selesai iqamat baru berdiri, atau cara yang kedua sehingga itu melambatkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah, belum lagi untuk merapikan shaf, belum lagi yang segalanya dan seterusnya, maka sebaiknya berdirinya itu adalah sebelum dikumandangkan iqamat. Saya pribadi mengambil jalan tengah kalau saya, yaitu pada saat qad qamatis shalah kita bangkit, kita bangun. Dan hikmah daripada itu ada ulama yang mengatakan siapa yang mengamalkan berdiri untuk merapikan dan meratakan shaf pada saat qad qamatis shalah dan berdirinya itu dengan semangat. Tahu dengan semangat? Jar orang Banjar dengan bekujat. Jadi truk begitu. Qad qamatis shalah, seperti tentara disuruh berdiri, berdiri tegap begitu, langsung berdiri, bukan berdiri lembek begitu, letoy, enggak, berdirinya dengan sigap. Maka insya Allah orang itu tidak gampang atau dijauhkan terkena penyakit kropos tulang atau rematik lah atau apalah yang berkaitan dengan tulang-tulang itu dan urat itu. Nah, itu amalan orang bahari seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Nah, jadi kita mau pilih yang mana? Mau sebelum atau sesudah iqamat atau di pertengahan?
Kalau saya pribadi biasanya di qada qamatis shalah. Tapi kalau di pondok pesantren saya biasanya saya suruh anak-anak itu sudah berdiri siap, tidak lagi noleh kanan, noleh kiri. Pandangan sudah rapi, ke tempat sujud sudah rapi semuanya, baru iqamat. Untuk apa? Untuk meringkas waktu. Karena kalau sudah qada qamatis shalah atau selesai iqamat baru berdirian, yang satu masih di ujung sana, yang satu masih tengok sana, tengok sini, akhirnya melambatkan untuk takbiratul ihram. Terserah pilih yang mana gitu. Kalau masjid komunitas atau langgar komunitas itu enak diatur. Seperti pesantren-pesantren enak diatur. Artinya sebelum takbiratul ihram, sebelum iqamat sudah berdiri semuanya, berdiri. Sudah rapi iqamat. Tapi kalau masjid umum agak susah seperti itu. Sebagian ada orang yang keras hati, nggak mau berdiri. Sebagian ada yang malas, sebagian memang ada yang tidak mengerti, dan bermacam-macam lagi. Nah, jadi untuk kita pribadi maka usahakan bangkitnya itu dengan cara bersemangat, dan itu pada saat dikumandangkan qad qamatis salatu qad qamatis shalah. Mudah dipaham ya? Baik, lanjut. 2. Meratakan shaf, yaitu dengan meletakkan tumit masing-masing jamaah dengan rata dalam satu garis yang sama. Nah, ini sudah berulang-ulang kali kita ya membahas ini. Meratakan shaf, yaitu dengan meletakkan akhir tumit semua jamaah dalam garis yang sama. Sekarang sejadah kita sudah ada letak nih, tempat letak telapak kaki. Taruhlah semua telapak kaki di dalam garis ini. Dan di mana ujung tumitnya, disitulah semuanya harus sama. Umpama ujung tumitnya di garis ujung sini. Nah, semuanya harus sama, ditumit di ujung garis. Kenapa? Karena kita punya badan ini itu bertumpu di tumit. Dan juga telapak kaki kita ini bermacam-macam. Ada yang panjang besar, ada yang panjang pendek, ada yang panjang kurus, ada yang kurus pendek, ada yang gemuk pendek, macam-macam. Nah, kalau saya bisa gambarkan, umpama telapak tangan ini adalah telapak kaki, ini tumit umpama, yang ini tumit. Kalau sama gampang saja, nah gini ya, ini tumit, nah sama dia lurus. Nah, di sini tumit garis umpama. Tapi mungkin ada sebagian punya telapak kaki pendek. Kalau seandainya seseorang itu meluruskan shafnya adalah dengan ujung jari kaki, maka badannya yang memiliki telapak kaki pendek itu akan ke depan. Contoh begini, umpama ini telapak kaki yang pendek, dia menyamakan ujung jari begini. Apa yang terjadi? Maka badannya si makmum yang pendek telapak kaki akan ke depan dia. Tapi kalau dia begini kan ujung tumitnya, maka dia akan sama, badannya ini akan sama. Mudah dipaham kira-kira? Baik, untungnya kita semuanya ada garisnya, maka semua telapak kaki mesti ditaruh di dalam garis shaf. Lanjut. 3. Merapatkan shaf, yaitu dengan sekedar sekira-kira bersentuhan dengannya dengan lengan jamaah yang ada di sampingnya. Nah, merapatkan shaf nih, nah, bahu atau lengan ini bersentuhan dengan jamaah yang lain. Tidak juga terlalu rapat mepet, tercekik lagi nanti. Asal sentuhan saja. Patokannya di sini nih. Kalau bahunya rapat, kaki rapat.
Tapi kalau kakinya rapat belum tentu bahu rapat. Kenapa? Terkadang kaki itu mengangkang. Dan kita sudah terangkan banyak sekali di sini bahwa untuk telapak kaki jamaah itu adalah antara kaki kanan dan kaki kiri sekedar hanya sejengkal saja. Ini empat kaki kanan ya. Nah, sejengkal. Ini kaki kiri. Segini aja modelnya. Dan telapak kaki itu antara kanan dan kiri hanya sejengkal dan lurus semuanya ke arah kiblat. Lurus menuju ke arah kiblat nih, telapak ujung jari kaki. Sebagian kita mungkin karena sudah terbiasa apalah sebabnya atau apalah ya. Itu terkadang dia punya telapak kaki tidak mengangkang. Cuman telapak kakinya tidak menghadap jari kakinya ke arah kiblat, melainkan begini. Kayak huruf V atau huruf W begitu, telapak kakinya begini. Nanti yang di sampingnya begitu juga dia punya kaki, ujungnya sampingnya lagi begini juga, akhirnya renggang di sini. Mengangkang bagi laki-laki makruh, apalagi perempuan. Mengangkang lebih daripada sejengkal makruh. Rapat telapak kaki makruh. Yang sunnah adalah sejengkal saja kanan dan kiri, dan semua arah telapak jari kaki ke arah kiblat. Jangan sampai umpama cuma sejengkal saja kaki kanan dan kiri, tapi mereng begini modelnya kakinya. Dan itu banyak sekali orang seperti itu. Ya tadi, nanti yang samping kiri begitu juga model kakinya, samping kanan begitu juga. Akhirnya bisa diundang. Ingat, standarnya lurus itu adalah meletakkan akhir tumit dalam satu garis yang sama. Dan standarnya rapat itu adalah bahu jamaah saling sekedar menempel. Artinya kalau dia sudah bersentuhan sudah. Tidak boleh terlalu rapat, juga tidak terlalu renggang. Kalau bersentuhan saja gitu. Bahu yang satu bersentuhan, sudah cukup. Tidak usah digini-ginikan bareng-bareng. Biasa saja begitu. Kalau dia rapat di bahu sini, di bawah di kaki juga insya Allah rapat. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 4. Memerintahkan untuk merapatkan dan meratakan shaf lebih-lebih dari sang imam. Nah, jadi kita semuanya punya kewajiban untuk menegur jamaah yang ada di samping kita apabila dia tidak mau rapat, atau dia lupa merapatkan, atau dia lupa meluruskan. Semuanya berkewajiban saling memberikan nasihat. Dan yang lebih utama, komando itu dikomandai oleh si imam. Tahu, lurus, rapat, rapi, shaf kosong penuhi. Itu mesti imam yang pertama kali mengatakan demikian. Dan afdalnya imam menghadap ke jamaah. Imam afdalnya menghadap ke jamaah sambil lirik kanan, lirik kiri, lihat kanan, lihat kiri. Tidak apa-apa dia tegur, Pak, minta tolong Pak, tolong rapatkan atau isi shaf yang kosong sana. Karena yaitu orang kita ini mohon maaf suka banget di belakang. Apapun masalahnya di belakang. Cuman satu yang paling suka di depan. Apa itu? Kalau bagi makanan baru paling duluan maju. Kalau sudah prasmanan begitu, aduh paling duluan sudah. Ala kuliah itu penyakit di antara kita seperti itu. Saya sering menggambarkan itu ya, sama siapapun juga, termasuk santri saya. Kenapa kalian ini suka di belakang-belakang? Nabi itu mengatakan dalam hadisnya ya, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasa seseorang itu dari satu kaum
Senantiasa kaum itu atau seseorang dari kaum itu suka sekali di belakang. Apapun urusannya belakang. Hatta yuakhirahumullah, sampai akhirnya Allah lanjurkan. Sampai akhirnya Allah menjadikan semuanya urusan ke belakang. Dapat rezeki paling belakang. Dapat apa saja paling belakang, dapat ilmu paling belakang, dapat hidayah paling belakang. Kenapa? Karena dia sendiri yang suka di belakang. Saya sering gambarkan begini, coba bayangkan anak-anak sama santri nih ya. Kalau seandainya di shop pertama ini disediakan 100.000, ditunjukkan tuh duit 100.000 di sini, disusun begitu 100.000. Shop kedua 50.000, shop ketiga 20.000, shop keempat 10.000, begitu seterusnya. Kira-kira kalian pilih yang mana? Shop pertama semuanya teriak. Kenapa? 100.000. Nah itu tuh. Seandainya pahala shop pertama itu ditampakkan oleh Allah, maka disebutkan dalam riwayat hadis itu ya, manusia-manusia yang ingin sholat itu akan berebutan untuk mencari shop pertama, sampai-sampai dia berkelahian untuk merebutkan shop pertama tadi. Seperti halnya tadi orang berebut untuk mendapatkan uang 100.000 di shop pertama. Bahkan mungkin ada yang booking sudah. Tempat shop pertama ini ada yang booking. Ya enggak? Tapi itulah iman. Karena tidak ditampakkan pahala itu, ya kita suka yang di belakang-belakang tadi. Nah, lain halnya kalau seandainya memang ada keudzuran terlambat, itu lain masalah. Tapi kalau memang sudah datang duluan dan seterusnya, tapi suka di belakang-belakang. Aku tawadhu katanya. Itu bukan tawadhu namanya. Tawadhu itu bukan di perilaku, tawadhu itu di hati. Tawadhu itu di hati, bukan di tingkah laku. Ada orang tingkah lakunya tawadhu, tapi dalam hatinya sombong, takabur. Bukan, di hati. Orang yang suka duduk di depan itu bukan sombong. Orang yang suka bermaju bukan sombong. Nah, seperti itu. Kenapa ini? Memang sering begini atau apa? Jadi baikin. Mungkin ada kabel yang ada kabel yang lepas mungkin atau apa itu. Sudah mati dah, udah enak, udah konsen jadinya. Nah, itu ya. Dengar aja kan? La ilaha illallah. Jadi merapatkan dan meluruskan shaf adalah seperti itu caranya. Baik, lanjut. 5. Bersegera untuk menempati shaf pertama. Nah, itu yang baru kita bicarakan tadi. Shaf pertama. Shaf pertama. Lanjut. 6. Imam bernyaring ketika membaca takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah, takbir intikal dan salam. Intikal. Bagi imam itu sunnah bernyaring, membaca takbir. Takbir dalam salat itu ada 2. Yang pertama takbiratul ihram, hukumnya wajib. Semua imam dan makmum wajib membaca. Tapi bagi imam bukan hanya membaca yang wajib, tetapi disunahkan untuk bernyaring. Membacanya wajib, bernyaringnya sunnah. Allahu Akbar. Dan dimulai gerakan tangan
dengan dimulainya takbir dan disudahi gerakan tangan dengan disudahinya takbir. Imam dan makmum sama gerakannya begitu. Tetapi kalau imam disunahkan bernyaring, kalau makmum tidak. Mulai gerakan, mulai takbir, mulai gerakan. Allahu Akbar. Habisnya sama-sama bar. Jangan Allahu Akbar. Jangan. Atau Allahu Akbar, bergerak dulu baru Allah. Jangan, kurang afdal. Yang afdalnya mulai bergerak, mulai membaca Allah. Habis gerakan, habis juga akbarnya. Sama-sama. Allahu Akbar. Bacanya bagi imam bernyaring. Huruf semuanya itu jelas. Jangan ada yang hilang hurufnya. Kita pernah membahas masalah takbiratul ihram ini. Ada orang membaca, maksudnya ada imam membacanya begini. Kalau takbiratul ihram bisa berbahaya nih, bisa membatalkan sholat. Allah Akbar. Hunya hilang. Saya ada artinya pernah mendapati imam yang seperti itu. Allah Akbar. Hunya hilang. Saya perhatikan ini sekali, dua kali, apakah telinga saya yang tidak mendengar atau apa. Akhirnya selesai salat beberapa kali, ya, karena ini kenal saya panggil dua-duaan, saya tegur, Pak, mohon maaf Pak, takbiratul ihram itu hukumnya wajib dibaca. Dan semua hurufnya harus jelas. Dan disunahkan bagi imam semuanya nyaring. Kenapa Bapak kalau membaca takbiratul ihram itu hunya hilang? Allah Akbar. Kenapa Pak? Apa dia bilang? Saya ini ada guru katanya. Guru saya itu guru tasawuf. Nah terus katanya kalau kita baca takbir, Allahnya itu ketika sampai hu-nya itu harus dimasukkan ke sini, dalam hati, ke dada sini. Jadi nggak perlu dinaringkan katanya dia. Oh gitu kah? Lalu saya bilang, Pak gini Pak ya, saya tidak menyalahkan guru sampean, dapat ilmunya di mana saya nggak paham juga. Itu pelajaran di mana saya nggak tahu, saya nggak dapat dalilnya, nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu urusan itu. Yang saya tahu, dan inilah yang diajarkan dalam ilmu fikih salat, mesti hurufnya nyaring semua Pak. Saya tidak menyalahkan guru sampean. Kalau guru sampean begitu ya tanggung sendiri. Sampean mau ikutin guru sampean, nanti di akhirat nanggung sendiri. Tapi ketika sampean jadi imam di masjid umum, jangan nyeleneh Pak. Akhirnya apa? Kata saya gini, Bapak harus nyaring. Bapak harus nyaring. Kalau Bapak tidak nyaring, jangan jadi imam, jadi makmum saja. Resiko ditanggung sendiri. Tapi kalau sampean jadi imam, kalau sampean tidak membaca hunya itu, sampean dalam ilmu fikih syariat, fikih salat sampean tidak sah, makmum juga tanggung jawab sampean nanti kalau tidak sah. Tolong Pak ya, hunya dibaca. Dari itu akhirnya dia membaca Allahu Akbar. Kalau dia salah sendiri, saya masa bodoh. Tapi ketika jadi imam, jangan. Ikutilah cara yang umumnya dilakukan di dalam syariat kita. Jangan nyeleneh itu loh. Nah, itu pernah begitu. Ada juga imam akbarnya hilang. Allahu Akbarnya hilang. Itu enggak 1 2 tuh. Berapa imam saya dapatin tuh. Allah Akbarnya hilang. Kedengaran cuman Allah. Sami Allah. Allah Akbarnya hilang. Enggak 1 2 saya dapati imam seperti itu.
Ada yang saya pernah tegur itu. Kata saya, karena saya sering ceramah di situ, jadi saya ada keberanian untuk menegur imam tadi. Tentunya tidak menegur di depan, saya panggil dua-duaan. Saya bilang, mohon maaf Pak Imam, sampean ini kan jadi imam. Nanti kalau sampean membaca takbir, baik takbiratul ihram atau takbir intiqal itu takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Mau ruku, mau sujud, bangkit dari sujud, itu semuanya takbir intiqal. Hukumnya sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Kata saya, akbarnya itu dinyaringin Pak. Jangan nggak kedengaran. Allah, Sami Allah, Allah. Akbarnya kemana kata saya. Jangan Pak ya. Akhirnya ya katanya, insya Allah nanti dibaikin. Ya alhamdulillah. Banyak itu yang imam yang saya tegur itu banyak. Dan juga harus membacanya itu, terutama jadi imam nih ya, harus jelas. Jangan dirubah-rubah. Kesalahan yang banyak satu, A-nya panjang. Allah, salah itu. Allahu Akbar, dia panjangkan huruf A. Kalau dia panjangkan Allah, artinya apakah. Kalau A itu A dipanjangkan, maka artinya menjadi apakah. Jadi yang kedua, yang bisa juga salah, huruf kaf qalqalah. Allahu Akbar aka. Allahu Akbar aka. Salah itu. Bukan qalqalah. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar aka. Kalau dia bikin qalqalah, salah. Apalagi juga ini sering terjadi, barnya terlalu panjang. Allahu Akbar, bar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, bar. Salah juga. Apalagi kalau orang yang belum belajar, tambah waw. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wak. Bukan huak, huak, enggak pakai wa. Nah, itu perhatikan itu. Mau yang jadi imam atau jadi makmum sama, tapi yang lebih diutamakan lagi adalah imam karena dia memimpin. Kemudian ada juga saya dapati imam, apakah telinga saya yang salah dengar atau apa? Tapi kalau dia baca seperti itu salah. Apa bacanya? Allahu Akbar. Allah. Kan bukan Allah dibaca al. Bukan Allah dibaca Allahu Akbar. Allah, bukan, enggak jelas huruf hamzahnya itu. Berarti ya, banyak sekali. Ada satu imam ya. Tapi ini bukan masalah bacaan, masalah gerakan. Saya agak heran itu imam. Sekali dua kali apakah pandangan saya yang salah atau apa ini? Ini umpama salatnya begini ya, sudah lurus begini ya ke depan. Imamnya ini kalau jadi imam aneh, itu kayak mereng ke sana dikit nah. Jadi mereng ke sebelah kanan dikit. Imam makmum semuanya lurus, dia agak mereng begitu ke kanan dikit. Akhirnya sudah berapa kali saya lihat apakah pandangan saya salah atau apa. Lalu saya beberapa kali itu sholat. Kemudian suatu hari saya panggil imam tadi. Saya bilang, "Mam, nggih guru, ini mohon maaf lah, entah pandangan aku kan yang salah atau apa, ndak paham nih. Aku ini melihat kalau ikam jadi imam, arah badan ikam ini bukan lurus tapi kayak mencong ke kanan begitu. Ada apa itu yo?" "Iya kak guru." "Coba ikam merasakan nanti." Ya, maksudnya coba ikam lurus kaki ke depan,
badan ke depan, jangan ke kanan begini. Nah, jarinya apa dia bilang? Ulun ini kada merasa katanya. Wah, kada merasa. Memang majudub atau gimana ini? Ya, sampai sholat kada merasa begitu. Nah, ringkas kata, nanti coba ikam perhatikanlah. Nah, suatu saat dia jadi imam lagi. Saya perhatikan gitu. Dan akhirnya dia lurus. Selesai salam, bagaimana guru? Ulun tadi lurus sajalah berdirinya. Bujur, lurus sudah. Nah, sampai sekarang kalau dia jadi imam, dia badannya lurus ke depan. Dan itu ada 1-2 yang begitu. Imam ada, makmum pun juga ada, saya dapatin seperti itu. Entah kenapa kok dia miring ke kanan lagi. Sudah lurus ini masjid, dia bikin arah ke sana lagi. Emangnya dia tahu melihat Ka'bah begitu sampai dia model begitu? Enggak 1-2 saya dapati orang seperti itu. Kalau dia jadi makmum itu urusan dia, tapi kalau jadi imam jangan coba-coba nyeleneh daripada yang lain. Udah dipaham kira-kira? Itu berdirinya. Nah, jadi sunnah bernyaring. Begitu juga sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Dan perhatikan terutama yang jadi imam nih ya. Seperti halnya takbiratul ihram tadi, dimulainya gerakan tangan dengan dimulainya Allah. Habisnya gerakan tangan dengan habisnya juga kalimat akbar. Allahu akbar. Begitu juga halnya ruku. Allahu akbar, mulai gerakan badan, mulai Allah. Habis gerakan badan, jadi seluruh tangan sudah menyentuh lutut dan sudah lurus, dia punya punggung. Disitulah dia menghabiskan akbarnya. Begitu juga sami Allah liman hamidah, mulai gerakan, mulai sami Allah. Sami Allah, habis gerakan, habis juga sami Allah hamidahnya. Sami Allahu liman hamidah. Allah, mulai gerakan, mulai Allah. Allahu akbar, semuanya begitu. Jangan gerakannya belum selesai, akbarnya sudah selesai. Allahu akbar, gerakannya belum habis tapi akbarnya sudah duluan habis. Atau dia memulai gerakan sedangkan Allahnya belum dia baca. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan. Tidak mendapatkan pahala sempurna yang seperti itu. Udah dipaham kira-kira? Dan juga saya ada dapati beberapa imam, kalau dia berdiri mau sujud, dia enggak panjang bacanya, Allahu akbar. Tapi yang anehnya ketika bangun dari sujud kedua menuju tasyahud awal, atau bangun sujud kedua ingin berdiri, atau bangun dari sujud kedua ingin tasyahud akhir, itu dia bacanya panjang banget. Allahu akbar, umpama dari sujud kedua mau tasyahud awal, Allahu akbar. Makmum yang di belakang bingung, tak pikir, mungkin makmum pikirnya imam ini berdiri. Imam ini berdiri, dan itu banyak kebablasan. Makmumnya berdiri, ternyata imamnya sujud kedua. Begitu juga dari sujud kedua menuju tasyahud akhir, ada imam membaca takbirnya terlalu panjang, Allahu akbar. Makmum di belakang mereka pikir imam ini berdiri, akhirnya ada yang berdiri. Kalau berdiri masih lumayan, ada yang negur subhanallah katanya. Kirain makmum imam ini berdiri padahal duduk. Nah, itulah yang penting jadi imam, membaca takbir tadi sesuaikan dengan gerakan tadi.
Kalau gerakannya pendek, baca takbirnya jangan panjang, pendek saja. Kalau gerakannya panjang seperti dari berdiri menuju sujud kan panjang itu. Atau dari sujud menuju berdiri ke atas itu panjang tuh, panjangin. Jangan terbalik. Yang panjang seperti dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud itu panjang, dia baca pendek. Dari sujud menuju duduk dia baca panjang, terbalik itu. Dan itu ada imam seperti itu ada. Sampai pernah saya lihat di daerah Saudi, saya sholat di salah satu masjid di daerah Saudi, ada seperti itu. Kata saya, sampai kaget saya, imam ini gimana imam seperti ini, kata saya. Udah dipaham kira-kira? Baik. Masih ada lagi tuh? Cukup dulu ya. Sudah mau isya. Insyaallah kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.